hasil make up yang gak biasa. Kenapa? Karena kali ini aku bakalan make up sambil makan samyang. Nah, sebelum make up, aturannya itu jadi harus makan samyang setelah memakai produk. Jadi setiap selesai pakai produk make up itu 1 suap samyang dan gak boleh minum sampai akhir. Oke, yang pertama itu pakai primer. Aku di sini pakai primer dari Makeover. Terus sebelumnya biar nggak kena kerudung. Dikit aja. Sebenarnya itu buat apa ya? Buat nahan minyak. Biar make upnya pun juga flawless. Nah, sambil make up juga aku bakalan cerita sedikit tentang pengalaman aku, gimana sih bisa suka make up dan bagaimana proses dan progres aku sampai sekarang ini. Selesai pakai produk seperti aturannya, jadi harus makan samyang lebih dahulu. Duduk. Ini samyang carbonara. Nah, jadi awalnya itu kenapa bisa suka make up sampai sekarang menjadi hobi. Jadi awalnya itu pas tahun 2018, pas aku keluar SMA. Itu kan lama ya ke pendaftaran perguruan tinggi, jadi kayak gabut gitu ngapain. Terus di situ juga kan nggak ada uang jajan, terus cari tahu di internet apa sih yang bisa bikin kita punya uang gitu ya. Terus iseng tuh cari tahu, ternyata banyak orang yang bikin konten di YouTube, dan di situ aku mulai cari tahu tentang channel-channel yang bisa kasih tutorial gimana caranya bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, yang kedua aku bakalan pakai concealer dari Pixi yang ini, Counseling Base. Itu yang nomor 1. Pakai di bawah mata, area hidung, dagu, dan dahi. Pakai tangan aja. Oh iya, lanjut cerita tadi ya. Jadi setelah cari-cari channel YouTube yang kasih tutorial gimana sih caranya biar dapat uang dari YouTube, terus ternyata harus punya channel yang bisa dimonetisasi kalau nggak salah. Terus sekitar 1000 subscriber baru bisa dibayar. Abis itu oke, gue boleh nih gitu kan buat channel. Nah, abis itu aku cari-cari tuh tutorial buat channel YouTube. Terus habis itu cari abis itu buat apa, buat channel YouTube. Udah kan, terus bentar, harus makan samyang dulu.
Nah udah tuh bisa buat channel. Nah habis itu aku bingung mau buat konten apaan. Terus cari-cari tahu, ternyata ada salah satu konten kreator yang ternyata dia itu merintis channel YouTube-nya dari vlog kayak tutorial makeup atau sejenisnya, pokoknya di bidang makeup gitu ya. Nah dari situ aku tertarik dan mulai cari tahu juga tentang apa aja sih yang harus dipelajarin kalau mau buat konten makeup. Setelah memakai concealer, aku lanjut pakai ini foundation dari Maybelline Super Stay Matte. Pakai ini tuh bagus banget buat nutupin noda-noda di wajah. Aku ratain deh pakai tangan. Pokoknya mah sebat tangan aja. Nah ini cerita tadi ya. Jadi abis aku cari tahu apa aja yang harus dipersiapkan kalau mau buat konten makeup gitu ya. Nah aku pernah buat video di YouTube dan awal tuh emang serba seadanya gitu, nggak ada lighting, nggak ada kamera, kayak HP seadanya, bener-bener seadanya. Terus aku upload dan ya masih sepi aja gitu. Subscriber juga cuman 20 berapa ya, 20-an gitu ya. Maaf ya, ini suaranya lagi serak dan bener lagi kurang sehat sebenarnya. Udara. Bentar ya. Habis ini harus makan samyang dulu. Pokoknya mah pas udah tahu udah upload ya, pertama tuh masih semangat gitu. Pertama upload masih udahlah nggak apa-apa, wajar gitu ya, soalnya kan pertama. Terus di tahun pertengahan 2018 itu masih konten tapi nggak ada kemajuan. Oke, abis itu aku pakai bedak buat ngeset bawah mata gitu ya, pakai bedak tabur dari Max. Ini tuh kayaknya bedak sejuta umat gitu. Aku aplikasikan di sini aja. Sengaja emang cemong semua biar nanti dihapus. Nah habis ini lanjut buat makan samyang. Oke, dihapus. Aku hapusnya sambil ditambahin bedak padat. Aku pakai dari Makeover.
Nah, sambil lanjut yang tadi ya. Nah, setelah aku merasa konten aku tuh nggak ada kemajuan, jadi aku mutusin buat vakum atau berhenti di YouTube. Karena selain waktu itu udah mulai masuk perguruan tinggi gitu ya, jadi ya udah nggak lanjut di YouTube. Tapi meskipun aku nggak lanjut nonton lagi di YouTube, aku tetap tuh cari tahu terus tentang make up. Nah, abis dari YouTube itu aku langsung pindah haluan ke Instagram. Aku bakalan pakai shading hidung dan pipi dari paletnya Salsa. Nih, shading hidung biar kelihatan tajam gitu ya, karena hidungku sangat minimalis. Nah, lanjut cerita ya. Jadi kan di pertengahan bulan pokoknya mah sekitar bulan April. Nah, di situ kan aku mulai upload Instagram gitu ya. Nah, awalnya tuh ya biasa aja gitu, belum ada apresiasi gimana dari orang. Terus mulai tuh pas akhir April ada kayak pengakuan kalau misalkan aku tuh bisa make up gitu. Soalnya waktu itu emang ada saudaraku yang menikah, terus tiba-tiba diminta buat dandannya saudara sepupu anak kecil pokoknya ya, kayak bocah-bocah. Nah, awalnya tuh kayak pesimis, dulu kan nggak ada skill, maksudnya kan aku juga masih belajar gitu, tapi yaudah gitu, nggak apa-apa buat pengalaman. Nah, terus selesai tuh dandanin mereka, terus tiba-tiba ada yang bilang, wah Nadila ada jago make up nih, bisa make up. Oh ya, buat postingan-postingan Instagram yang awal itu aku bakal cantumin di sini ya. Semenjak itu jadi saudara-saudara aku juga tahu kalau misalkan aku bisa make up gitu. Nah, lanjut makan. Lanjut ya. Nah, shading udah, sekarang bagian ke alis. Biar jelas di zoom aja ya. Nah, sambil cerita juga lanjut yang tadi. Sebelumnya alisnya dirapikan dulu pakai brush. Nah, jadi kan bis orang-orang mengakui kalau misalkan aku bisa make up, aku tuh jadi semangat buat bener-bener lanjutin make up. Terus aku juga mulai kayak beli produk make up sendiri gitu kan, karena awalnya emang pinjam ke mama gitu. Terus mulai kecil tuh. Nah, emang nggak tahu, emang
balik lagi karena udah jadi hobi, terus kayak suka aja gitu. Apalagi kalau makeup art. Nah, ada tuh beberapa konten makeup art punya aku. Nanti aku bakal spill di sini. Maaf ya, aku tuh kalau nulis bener-bener ribet. Nanti dirapiin deh. Aduh, sorry. Benar-benar harus fokus. Oke, jangan khawatir. Ini sebenarnya nggak ribet sih, karena memang pengen lebih natural aja gitu. Masih di alis karena emang belum selesai. Dirapiin pakai spoolie brush, terus pakai concealer dari concealer yang sebelumnya. Nah, cerita lagi deh, lanjut tadi. Setelah aku beli banyak produk baru gitu ya buat makeup, aku tuh bener-bener kayak pengen jadi beauty vlogger, tapi masih belum karena masih belajar. Nah, aku juga suka banget makeup arts, kayak makeup yang devil gitu kan. Terus makin kesini kayak sering ngikutin beauty vlogger lain dari sosmednya, dari YouTube-nya, jadi tahu perkembangannya gitu. Kurang lebih gini deh alisnya. Karena udah, jadi lanjut makan. Terus ya, karena aku sering banget belajar makeup, sering upload konten makeup. Nanti aku cantumin beberapa kontenku. Terus ada juga orang-orang kayak wah, Nabila makeupnya makin berkembang, makin keren. Setelah alis, sekarang banyak maskara. Nah, pertama jepit dulu bulu matanya. Dulu biar Nah, aku pakai maskara dari Wardah. Nah, ini tuh bener-bener bagus. Selain Maybelline, Wardah yang ini juga bagus. Nah,
Oh iya, by the way, ini tuh make up look kalau misalkan aku jalan-jalan atau kalau sempet gitu ya. Ini tuh bisa jadi make up look aku buat ke kampus. Nah, aku sekarang kuliah di Universitas Majalengka, program studi ilmu komunikasi. Sekarang aku udah semester 4. Nah, sebentar, habis ini makan dulu. Terakhir, aku bakalan pakai lip cream dari Salsa dan juga ombre, pakai Maybelline Superstay Matte. Nah, yang pertama pakai dulu yang Salsa. Kemudian pakai yang Maybelline. Ya, selesai. Untuk di tahap akhir ini nggak perlu makan. Jadi lanjut aja cerita yang tadi. Aku aku tuh kuliah sekarang semester 4, dan selama aku kuliah di program studi ilmu komunikasi Universitas Majalengka, dari awal aku masuk kuliah mata kuliah dasar, dan sampai sekarang mulai ke mata kuliah yang menjurus dan lebih ke komunikasi. Itu aku benar-benar mendapat banyak banget pengalaman baru setelah kuliah di sana. Kayak rasa percaya diri juga meningkat, dan aku juga lebih bisa bicara depan umum gitu. Padahal sebelumnya aku sih cenderung orang yang diem, dan rasa pesimis dan minder juga itu kayak selalu ada di diri aku. Tapi semenjak aku masuk di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Majalengka, semua itu berubah, dan aku benar-benar berterima kasih lah buat selain karena support dari orang-orang terdekat. Kuliah di ilmu komunikasi FISIP Universitas Majalengka juga membantu buat aku bisa lebih percaya diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video make up daily aku sambil makan sambil sedikit sharing tentang pengalaman aku juga. Dan buat kalian yang pengen kayak aku bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian, yuk bergabung di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Majalengka. Untuk info lebih lanjut akan aku cantumkan websitenya di kolom deskripsi ya. Dah.